Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat umur panjang, sehingga malam ini kita dapat hadir di masjid yang mulia ini. Dan kebetulan malam ini malam ke-23 ya. Ada yang 24 atau rata-rata 24? Yang banyak pahalanya 24. Ya, 24, 23 belum sedikit. Kurang. Ada yang 25? Enggak. Tapi kemarin saya di satu masjid, saya bilang, ini lebarannya bisa Jumat, bisa Sabtu. Mau pilih yang mana? Kalau ada Kamis saja. Ini luar biasa ya. Canda, nggak apa-apa. Jangan dimasukkan ke hati ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah tuntunan kita semua. Kalau mau menjadikan teladan, maka yang tepat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan yang lain. Kalau yang lain itu bisa jadi teladan di satu sisi, tetapi tidak di sisi lain. Jadi nggak boleh terlalu mengkultuskan satu orang, satu sosok, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini saya insya Allah akan mengambil judul dari kebiasaan duniawi menuju kebiasaan Rabbani. Kebiasaan duniawi berarti kebiasaan yang nilainya nilai dunia. Sementara kebiasaan Rabbani adalah kebiasaan yang mendapatkan pahala. Kebiasaan yang bernilai ibadah. Nah, bulan Ramadan ini esensinya adalah kita ditugaskan untuk Ramadan. Kata Pak Ustadz, itu Ramadan apa? Pembakaran. Jadi selama Ramadan ini kita ditugaskan untuk melakukan pembakaran. Tapi jangan bakar macam-macam. Ada dua yang kita bakar. Apa aja itu? Satu dosa. Jadi selama Ramadan ini diharapkan kita mampu membakar dosa-dosa kita. Cuma dosanya nggak kelihatan. Jadi membakarnya jangan pakai api. Membakarnya dengan sholat tarawih, dengan puasa, itu adalah pembakaran terhadap dosa-dosa kita. Maka orang yang sukses di bulan Ramadan itu nanti keluar, kata Ustaz tadi, Ustaz Saprizal ini, keluar menjadi pribadi yang bertakwa. Itu udah, kalau udah takwa mah enak.
Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang nanti di surganya itu udah disiapin. Dalam Quran ada dikatakan wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nanti kalau pintu neraka itu yang akan masuk neraka itu digiring ke pintu neraka, itu pintunya masih ditutup kayak penjara ya. Penjara itu kan nggak pernah dibuka tuh. Tutup, orangnya datang masukin, tutup lagi. Nah gitu, kira-kira begitu ya, serem ya. Tapi kalau Allah bicara surga wa futihat, sebetulnya hanya ada beda wa dan tidak ada wa di situ. Ada futihat, wa futihat. Ketika bicara surga wa futihat, digiringlah orang-orang yang bertakwa itu ke surga, dan surganya itu udah ada karpet merah. Itu udah ada siapin karpet merah, pintunya dibuka, bahkan udah disiapin rebana segala macam tuh. Tola'al badru kayak gitu, udah disiapin. Pokoknya indah, surga itu indah. Udah disiapin di depan tuh, udah siap semua, makanan semua siap. Itu orang yang bertakwa. Maka keluar Ramadan itu jadilah orang bertakwa. Ada di hadis lain, keluar dari Ramadan ini kayaumin waladathu ummu. Apa itu? Seperti hari kita dilahirkan. Mau nggak begitu? Jadi kita keluar Ramadan ini seperti bayi, mau? Saya nggak mau. Mau nggak? Mau, tapi dosanya gitu loh. Dosanya bagaikan bayi baru lahir, nggak ada dosanya Pak. Makanya kalau ada anak kecil meninggal belum balik, nggak usah macam-macam didoain, orang udah masuk surga. Orang belum balik ya. Misalnya usia 7 tahun meninggal. Kalau udah gede kan banyak dosanya ya. Gitu. Tapi amalnya jangan seperti bayi baru lahir. Amalnya bagaikan orang yang udah hidup ribuan tahun. Gitu. Kok ribuan tahun? Iya, ribuan tahun. Karena di bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu artinya apa? Malam yang agung, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, ini biar paham ya. Saya udah ngitung malam Lailatul Qadar itu maknanya adalah mega bonus. Maknanya mega bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita paling banter dapat bonus THR berapa? 100% gaji ya. Betul. 100% gaji dipotong pajak. Jadi enggak 100% ya. Nah, ada yang dipotong pajak, ada yang enggak ya. Itu baru 100%. Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 30.000 malam. 30.000 kali lipat itu adalah 3 juta persen. Kalau manusia yang ngomong gitu gak usah percaya. Nih Pak, nanti kalau ada orang invest ke saya 100 juta, nanti dalam 5 bulan kembali 200 juta. Nah, jangan percaya. Itu baru 200% itu jangan percaya. Mungkin 50% pun jangan percaya. Karena bank itu paling berapa? 7% setahun. Tapi Allah ngasih bonus, mega bonus, lebih dari mega mungkin ya. Mega bonus. Kalau orang Jawa kan mega bonus. Ada U-nya itu. Saking besarnya 3 juta persen itu minimal. Karena di hari biasa satu amal pahalanya 10. Kalau dikalikan 10, 30 juta persen. Ramadan dilipat gandakan lagi, lebih tinggi lagi. Itulah karunia Allah. Artinya apa?
Artinya kalau kita udah mendapatkan Ramadan 10 Ramadan saja dapat Lailatul Qadar itu berapa ribu tahun. Sebetulnya kalau dihitung gitu peluang masuk surga itu tinggi sekali. Insya Allah ya. Insya Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Peluangnya tinggi. Yang penting kita soleh. Kalau dosa nggak dilipat gandakan, Pak. Dosa tetap satu. Kalau amal dilipat gandakan, dosa tetap satu. Apa salahnya tuh? Apa nih? Tidak rahmatnya Allah ke kita seperti apa ini? Nggak bisa dibayangkan betapa Allah itu sangat sayang ke kita. Kalau salah dihitungnya satu, kalau berbuat baik dihitung bisa berpuluh-puluh ribu lipat. Ada lagi yang hitungannya lipat-lipat di Masjidil Haram. Makanya Ramadan itu Masjidil Haram penuh ya, Masjidil Haram penuh. Kenapa? Karena satu hari, satu rakaat di Masjidil Haram lebih baik pahalanya dibanding 100.000 di masjid lain. Udah saya hitung tuh berapa tahun tuh. Jadi satu hari di Masjidil Haram itu sama dengan 270 tahun di Indonesia. Makanya orang berbondong-bondong ya. Cuma tergantung keimanan. Masa sih gitu kan. Ya itu kan kembali kepada iman. Makanya ketika berbicara puasa yang diminta puasa siapa? Orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak yang nggak beriman mah nggak usah puasa. Saya sih nggak peduli orang nggak puasa, nggak peduli. Orang nggak beriman ngapain puasa? Iya kan? Makin saya dewasa, lihat orang nggak puasa ya biasa aja. Ya orang nggak beriman. Bahkan ketika berbicara puasa, Allah juga memerintahkannya tidak langsung. Kalau bicara sholat, akimis sholatlah. Atu zakat, bayar zakat. Tapi ketika bicara puasa, Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan, nggak diwajibkan sebetulnya. Itu tafsir. Telah dituliskan kepada kalian puasa, seperti dituliskan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi ketika memerintahkan puasa memang jangan dipaksa. Ya pertama-tama bangunin sahur gitu aja. Sambil matanya merem juga makan. Dilihatin gitu. Karena kalau dipaksa itu nanti di belakang bisa beli cilok di rumah puasa dilap-lap. Nanti anaknya pas ke Alfamart beli itu, ke minimarket beli sosis. Kan ada sosis yang bisa dipakai. Gitu. Jadi memang puasa ini unik dan bahkan ini ajaib ya. Ibadah umat Islam yang paling banyak dilakukan itu puasa. Keren kan? Cuma tadi bahwa ada ancaman lagi. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths. Banyak katanya orang puasa tapi hanya lapar dan dahaga. Kenapa bisa begitu? Kita kembali ke judul, karena dia tidak meninggalkan kebiasaan duniawi, dia hanya melakukan kebiasaan duniawi tanpa menuju kebiasaan Rabbani. Nah, itu. Jadi puasa itu bisa jadi tidak berpahala kalau hanya duniawi. Gitu. Kita sholat ini bisa jadi nggak berpahala kalau masih duniawi. Kita sedekah bisa jadi tidak berpahala kalau masih duniawi. Tapi kita nyari nafkah itu bisa pahalanya besar. Kalau niatnya rawi. Kita nganterin orang tua ke rumah sakit, pahalanya besar sekali kalau ukhrawi. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa kita harus merubah rutinitas duniawi menjadi rutinitas ukhrawi.
kita merubah yang sifatnya dunia menjadi yang sifatnya akhirat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus perhatikan niat kita. Ini hati-hati dengan niat ya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Ini hadis ini, Ustaz, ini kata para ulama adalah sulusul ilm, sepertiga ilmu. Jadi sehebat apapun ilmu kita, ini kuncinya ini niat. Niat. Jadi niat kita apa? Niat itu kalau Bapak Ibu itu kalau beli properti, niat itu kontrak gitu. Tahu kontrak ya? Tekan kontraknya apa? Ini ada rumah 30M. Kontraknya ngontrak apa cuma nungguin rumah itu atau suruh jagain, dibayar atau beli? Itu beda. Hati-hati. Walaupun ucang-ucang kaki, itu ucang-ucang kaki. Keluar masuk rumah kelihatan kayak orang keren, tapi kontraknya hanya ngontrak. Nah, ini banyak influencer begini sekarang ini, YouTuber. Kalau kontraknya hanya ngontrak, ya nggak jadi milik, gitu loh. Sama dengan amal-amal kita dengan Allah. Kalau kontraknya niatnya karena Allah, maka akan menjadi ibadah. Tapi kalau niatnya tidak karena Allah, maka hanya akan menjadi nilai dunia. Banyak kan di bulan Ramadan orang berbagi takjil. Itu tergantung niat. Cuma kita nggak bisa menilai itu riya, nggak bisa begitu. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Gitu ya. Ada orang bagi takjil biar populer, ada bagi takjil biar dapat untung, ada juga. Ada bagi takjil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya takjilnya di masjid itu, di atas itu. Wah, itu yang ngasih takjil itu dapat pahala orang puasa. Tapi saya nggak rugi, nggak mengurangi pahala saya santai aja. Jangan sampai gini, ada orang ngasih takjil, nggak mau nanti pahala saya habis. Nggak begitu. Jadi orang yang ngasih takjil, orang yang berpuasa itu, kalau dia ikhlas karena Allah, dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Ini Bu Dokter dan Pak Jenderal nih di sini keren sekali kan? Kalau yang takjilnya ada 100, dapat pahala 100 puasa. Masya Allah. Maka memang itu ya, kekayaan itu bisa masuk surga. Dengan kekayaan juga bisa masuk neraka gitu ya. Dengan kekayaan kita ngasih takjil, kita sedekah. Bahkan ada kisah, ada seorang yang membeli surga. Dia datang belakangan sholat, kemudian dia ngasih uang ke yang di depan itu 100.000. Kamu mundur ke belakang, ke depan gitu. Katanya itu beli surga ya. Bisa. Tapi rata-rata yang punya uang justru nggak kuat dengan godaan uang ya. Maka pernah ada yang bertanya, kenapa orang yang rajin sholat katanya kok lebih susah daripada orang yang nggak rajin sholat? Ternyata ada hadisnya. Hamahullah minad dunya kama hama narul hatama. Ada itu hadisnya, cari nanti. Allah menjaga orang yang akan diselamatkan itu dari dunia yang tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena jangan-jangan kalau dia terlalu banyak uangnya nggak mau lagi ke masjid. Pernah ada yang ke masjid yang uangnya 10 triliun? Pernah lihat nggak? Belum ya, yang konglo-konglo itu. Tapi kalau yang pas lah. Ya Allah, berkah sekali. Jadi bergantung kepada niat ya. Innamal a'malu binniyat.
maka hadis tentang puasa pun bilangnya begitu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, satu kuncinya iman. Kalau enggak iman enggak ada gunanya memang. Yang kedua ihtisaban, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita terus belajar ya, hati-hati amal kita, kegiatan kita harus betul-betul niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah 20 menit, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tadi keluar dari Ramadan menjadi pribadi al-muttaqin, pribadi yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.